Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu bi jama'atah min yawmina hadza ila yawmina ma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taati khusus beliau Ketua Syariah PJNU Kabupaten Jayapura, bagi haji masyarakat yang kami taati, para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jayapura yang berkenan hadir pada malam hari ini yang kami hormati, bapak-bapak, hadirin para santri putra yang kami banggakan. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa hadir dalam rangka rutinitas kita mengaji dalam rangka Lailatul Istimewa di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini la yaumil jaza. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zulmatul kufar menuju ila nurul imani wal Islam. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melaksanakan rutinitas kita untuk mengaji kegiatan rutin PJNU Kabupaten Jayapura. Mudah-mudahan berkelanjutan dan berlangsung sebagai wadah ukhuwah kita untuk wadah silaturahim kita pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jayapura. Jadi kami mengharapkan ke semua pengurus ini bisa aktif semuanya terkait dengan amaliyah-amaliyah kita, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah kita agendakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Jadi itu aja yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih bisa berkenan hadir pada malam hari ini dalam rangka memulai lagi pengajian rutinitas Lailatul Istimewa PJNU Kabupaten Jayapura. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram sebagai Maksud Alakab sebagai Syariah PJNU Kabupaten Jayapura yang kami hormati Ketua PJNU Kabupaten Jayapura Bapak Ustaz Sayyidul Toha, dan juga yang saya hormati para jamaah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jayapura yang sempat hadir pada kesempatan Lailatul Istimewa pada malam hari ini. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat wajah berwujud, bertatap muka, bersilaturahim di dalam rangka agenda rutinan PJNU Kabupaten Jayapura, yaitu malam Lailatul Istimewa. Semoga rutinan yang diagendakan ini membawakan keberkahan kepada kita semuanya dan juga membawakan kesolidan jamaah Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Jayapura. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat salamnya Allah itu tetap tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada tabi'in
dan turun kepada umat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah Nahdlatul Ulama yang saya hormati, pada malam Lailatul Istimewa ini ada hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa Allah itu berfirman melalui hadis qudsi yang memang sudah sangat tersohor ataupun masyhur. Hadis ini tercantum dalam kitab Ruqyatul Muqtarin. Rasulullah katakan, innallaha yakhfa salasan fi salasin, bahwa Allah itu merahasiakan 3 hal pada 3 hal pula. Yang pertama adalah yakhfa ridahu fi ta'ati. Allah itu merahasiakan keriduannya pada setiap ketaatan yang sudah Allah perintahkan. Ridho dalam bahasa sederhana kita itu adalah kerelaan, ketulusan, dan juga apa yang menjadi milik Allah akan dikasihkan. Rela, ridho, dan juga ketulusan. Jadi amal baik yang Allah perintahkan kepada umat daripada Nabi Muhammad itu mengandung satu ridho yang memang sengaja Allah simpan supaya menjadi pancingan dan juga ujian bagi umat daripada Nabi Muhammad. Kita melihat amal-amal baik, kadang kita mengerjakannya karena termotivasi dengan pahala yang dijanjikan. Sehingga rutinitas ibadah kita itu hanya pada tercantum pada pahala yang sudah Allah berikan dan Allah sampaikan. Sehingga motivasi daripada kita melakukan ibadah itu hanya pada pahala saja. Sehingga kalau ada amal ibadah yang kemudian dianggap baru, padahal orang tersebut tidak mengetahui bahwa itu baru karena mungkin kurang belajar, sehingga tidaklah mau melakukannya. Seperti contoh ibadah-ibadah yang sangat dikatakan kontroversi oleh minhum ataupun orang yang tidak memahaminya. Di kalangan Nahdiyah yang namanya ziarah wali, mengalap berkah daripada para wali, itu oleh bagian kelompok yang lain itu merupakan satu perbuatan yang ditentang, bahkan mempunyai indikasi kesyirikan. Padahal Rasulullah pada saat itu memang pernah melarang ziarah. Tetapi fal'ana fazuruha, untuk sekarang itu berziarahlah. Pada saat sebelum adanya Fathul Islam ataupun Fathul Mekah, itu memang para orang-orang Islam pada saat itu yang gugur itu banyak. Sehingga tradisi untuk mengziarahi daripada para mujahid ataupun para syahid itu belum terlaksana karena takutnya pada saat itu orang itu menganggap bahwa ziarah itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan. Karena kemudian banyaknya orang-orang yang mati syahid pada zaman Rasulullah, maka pada saat itu pula kemudian diperintahkan untuk berziarah. Sebelumnya, sebelum Fathul Makkah itu banyak orang yang meninggal di satu makbaroh, banyak orang-orang yang belum masuk Islam kemudian dilarang ziarah. Setelah adanya banyaknya sahabat yang mujahid, para khufat yang meninggal, maka disuruh untuk berziarah. Nah, tentang amal kebaikan yang kemudian dinilai ini berbau syirik atau bertentangan dengan agama itu sendiri, itu mungkin karena juga kurang melakukan pendalaman terkait ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan tawasul yang kemudian disyariatkan itu juga diperbolehkan, ada hal-hal yang memang menjadi satu anjuran.
Seperti kita mendengar ada satu hadis yang sangat tawilah, yang sangat panjang. Ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua, yang kemudian pintu gua itu tertutup oleh batu besar, dan 3 orang tersebut itu tidak bisa keluar dari gua tersebut. Akhirnya dari 3 orang yang terperangkap di dalam gua, semuanya bertawasul dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Salah satunya adalah orang yang bertawasul dengan kebaikannya untuk merawat kepada kedua orang tuanya. Sehingga orang tersebut itu melakukan kebaikan, melayani, merawat kedua orang tuanya, dengan pagi menyiapkan susunya, kemudian menyiapkan sarapannya, ketika sudah sepuh menggendong dan lain sebagainya. Sehingga amalan ini kemudian ditawarkan oleh Allah, kalau itu dianggap baik dan Allah ridho, maka tolonglah saya melalui perbuatan saya merawat orang tua, keluarkanlah kami daripada gua tersebut. Ini kan bentuk tawasul dengan amal soleh yang dia kerjakan, yaitu pengabdian ataupun birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Ternyata pintu gua yang tadi tertutup ini bisa membuka, tapi belum bisa kemudian menjadi pintu keluar. Akhirnya teman yang lain itu juga bertawasul dengan kebaikannya, bagaimana dia menjadi seorang saudagar yang kemudian setelah memberikan upah kepada para pegawainya, ada salah satu daripada karyawan yang tidak mengambil upah, dan kemudian yang uang tadi yang tidak diambil upah dia investasikan membeli 1 ekor kambing, dan akhirnya bertahun-tahun kambing ini beranak pinak dan menjadi ratusan bahkan ribuan. Akhirnya apa, yang punya tadi ataupun orang yang pernah bekerja tadi mendatanginya dan menagih upah ataupun gaji yang pernah dulu dia tidak ambil. Dan orang tersebut berkata, ini adalah uangmu yang dulu engkau tidak ambil gajinya, dan saya kemudian manifestasikan, saya produktifkan menjadi ribuan ekor kambing. Silakan ambil semuanya, saya tidak mengambil satu ekor pun. Kemudian ini diadukan oleh Allah, ya Allah, kalau misalnya ini dianggap baik, perbuatan saya engkau ridhoi, maka keluarkanlah kami dari gua yang kemudian menyiksa kami. Dan akhirnya pun guanya ini, pintu guanya ini membuka sedikit, tetapi juga belum bisa keluar dari jebakan gua tersebut. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki. Nah, ini seorang laki-laki yang jomblo, yang melihat gadis impiannya yang sangat cantik sekali, dan jomblo ini rupa-rupanya sudah mempunyai kelapangan rezeki dan banyak harta. Sehingga pada suatu saat lelaki ini yang suka sama cewek tersebut menari ataupun menagih, atau dalam istilah bahasa Jawa itu nakoni, kamu nggak mau dengan saya. Ternyata ditolak. Setelah perempuan tersebut mengalami kemiskinan yang sangat-sangat menggorok leher mereka karena sangat tidak ada yang bisa dimakan, suatu saat dia mendatangi laki-laki tersebut dan menawarkan diri ataupun meminjam uang, tapi laki-laki tadi memberikan syarat, kamu akan saya kasih uang seberapapun kamu yang mau, yang penting kamu itu mau menuruti apa yang saya minta. Nah, ketika perempuan tersebut mengiyakan karena dia menghidupi kakaknya, orang tuanya, dia pun mengiyakan untuk sebagai imbalan uang untuk menghidupi keluarganya. Dan mereka berdua masuklah ke kamar, dan ketika laki-laki ini sudah naik di atas paha perempuan tersebut, tiba-tiba Allah mengingatkan dia dan hatinya bergetar dan berkata, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal keadaan sudah sepi, tidak ada yang melihat, dan potensi untuk melakukan zina sangat mudah sekali dan tidak ada yang melihat. Tetapi laki-laki itu takut kepada Allah dan kemudian lari membebaskan perempuan tersebut dan dikasih uang, dan ini pun menjadi satu wasilah
Lantaran kalau misalnya ketakutan saya kepada Allah tidak jadi berzina, itu dianggap baik dan itu engkau ridho ya Allah, maka bukalah batu besar yang menutupi pintu gua dan sehingga kami bisa keluar. Akhirnya pintu gua pun terbuka dan 3 orang ini terbebas daripada terperangkap dari gua yang sangat menyeramkan. Ini adalah bentuk wasilah yang memang menjadi salah satu ajaran dan amalan orang-orang Nahdiyin. Dan wasilah itu diperbolehkan satu dengan asma Allah. Ketika kita berdoa, maka sebutlah nama-nama Allah, entah itu asma mu'adzam ataupun asmaul husna, itu sebagai satu rayuan kita merayu Allah untuk mengabulkan hajat kita. Yang kedua, boleh kita bertawasul dengan apa? Dengan amal soleh kita yang mungkin pernah kita kerjakan dan yang tadi saya contohkan. Dan yang ketiga adalah dengan barokah ataupun kemuliaan para aulia yang memang baik di beliau pada masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan inilah yang salah satu menjadi landasan kaum Nahdiyin ataupun kaum aswaja ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengamalkan satu rutinitas ziarah kubur. Bukan mereka itu minta pada orang yang di dalam kubur, tetapi dia minta kepada Allah dengan wasilah para aulia yang sudah berjuang di agamanya Allah dan dekat dengan Allah untuk sama-sama berdoa kepada Allah mengabulkan apa yang menjadi permintaan orang yang ziarah kubur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabil mubin wa astaqul qailin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammad al-qail amma ba'du fa inna astaqal hadis kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammad wa sarul umur muhtasaduha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i salatan wa salaman daiman mutalazim lahtalafal lail wan nahar. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, kita membaca dari risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Alama Syekh Muhammad Hasim As-Sari, Raisul Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama. Faslun hadza faslun fi bayani sunnah wal bid'ah. Ini menerangkan tentang sunnah, apa itu sunnah, wal bid'ah, dan apa itu bid'ah. As-sunnah utawi yang dinamakan sunnah bidom dengan didomah wa tasdid dan ditasid sunnah. Kama sebagaimana perkara qala mengucapkan siapa Abul Baqa Syekh Al-Imam Abul Baqa fi kulliyati, di dalam kuliahnya Syekh Abul Baqa, logatan dari sisi bahasa yang dinamakan sunnah itu adalah at-thariqah. Yang dinamakan sunnah itu adalah thariqah, suatu jalan. Walau ghaira madhiyah, walaupun tidak diridhoi. Jadi yang dinamakan sunnah itu menurut sisi bahasa itu adalah jalan, sekalipun itu tidak diridhoi oleh Allah SWT. Wa syar'an, menurut syariat yang dinamakan sunnah itu apa? Ismun lit thariqah al-mardiyah al-masluka fid din. Yang dinamakan sunnah menurut syariat itu adalah suatu jalan yang diridhoi oleh Allah, al-maslukah yang ditempuh fiddin, di dalam agama ini. Salaka yang telah menempuh kepada thariqah siapa? Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, ay ghairuh, atau selainnya Rasulullah, miman dari seorang huwa uteman ulima diketahui fiddin, di dalam agama. Kasahabah, seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, wajib atas kamu semuanya, wajib menetapi kamu semuanya, bisunnati, sabdanya Rasulullah, wajib kamu semua mengikuti sunnahku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, dan mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin min ba'di, dari setelah saya. Wa urfan, dan menurut terminologi atau menurut istilah, yang dinamakan sunnah itu ma perkara wadhofa yang telah menjadi dirutini, wadhofa yang telah merutini atau yang menjadi rutinitas, yang menjadi rutinitas secara kontinu, alaihi, atas mas siapa
muqtadin, siapa orang seseorang yang menjadi panutan. Nabiyan itu menjadi nabi, nabiyan itu nabi karena ada siapa muqtadin awalian atau seorang wali kekasihnya Allah. Wasunni dan utawi sunni ya, wasunni itu mansub dinisbatkan ila sunnah. Makanya disebut sunni, orang apa? Sunni. Khudifa dibuang apa ta lin nisbah untuk arti nisbat itu. Wal bid'ah utai dinamakan bid'ah kama sebagaimana kalau mengucapkan siapa Syekh Zaruk fi Uddatil Murid di dalam kitab Uddatil Murid syar'an di dalam syarat-syarat yang dinamakan bid'ah syarat-syarat ihdasu amrin fiddin, membuat baru. Ihdas itu membuat baru dalam perkara fiddini di dalam agama. Yusbuh yang diserupakan apa itu amr apa yakuna supaya ada amr minhu daripada ad-din, diserupakan perkara itu daripada agama. Walaysa dan tidak ada apa amr minhu daripada agama, diserupakan agama tapi itu tidak ada dalam agama. Sawaun itu sama juga karena ada apa amr itu bisurah itu dengan penggambarannya au bil haqiqah atau dengan hakikatnya. Liqaulihi karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahdasa menciptakan baru siapa man bi amrina di dalam perkara kami, kata Rasulullah, ma pada perkara laisa yang tidak ada minhu daripada ma fa maka utama itu raddun, itu ditolak. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu muhdatsatin utai tiap-tiap perkara yang dibikin baru itu namanya bid'ah. Wa qad bayyana dan sungguh menjelaskan siapa al ulama rahimahullah annal makna sesungguhnya arti fil hadisain di dalam dua hadis itu al mazkurain yang tersebut duanya rajun dikembalikan li taghyiril hukmi karena merubah hukum, bi'tiqadin dengan keyakinan ma pada perkara laisa yang tidak ada apa-apa bi qurbatin itu dengan amalan ibadah takarrub kepada Allah, kurbatan pada suatu amalan ibadah kepada Allah, kurbah. La mutlaqal ahadis, tidaklah mutlaknya itu hadis. Tanawala itu karena sungguh-sungguh telah memperoleh kepada apa syariat biusuliha dengan dasar-dasarnya syariat. Fayakunu maka ada apa syariat fayakunu maka ada apa al ahdas perkara yang dibikin baru itu rojan dikembalikan ilahi kepada syariat au bifuru atau cabang-cabang syariat. Fayakun maka ada apa ahdas itu muqisan itu menjadi kiasan, muqisan itu menjadi kiasan atau analogi alaiha atas itu alaiha atas syariat itu. Qala dan berkata siapa Syekh Zaruk wa mawazinuha dan menjadi timbangannya syariat. Wa mawazinu atau timbangannya syariat itu salah satu. Untuk menjadi timbangan syariat itu menjadi perkara itu. Ini masalah yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini adalah sangat seringnya orang menghukumi sesama muslim itu dengan apa itu bid'ah. Dikit-dikit di bid'ah. Jadi yang tadi sudah disampaikan bid'ah itu apa? Ihdatsu amrin fiddin yusbihu ayyakuna minhu syarat-syarat ya, membuat baru dalam perkara agama ini yang diserupakan kepada agama itu. Tapi tidak ada walaysa minhu sawa'un kana bisurah awil haqiqah, tidak ada di dalam bentuknya maupun dalam hakikatnya. Terus dalam hadis Nabi itu man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, jadi barang siapa membuat baru di dalam perkara agama ini yang tidak dari agama itu, maka fawaradun, maka ditolak. Perhatikan di sini, jadi yang ditolak itu adalah yang tidak ada dalam agama. Yang tidak ada dalam agama ini, tidak ada ajarannya, tidak ada di dalam Quran hadisnya, itu tidak ada. Maka itulah yang dinamakan, yang ditentang itu bid'ah yang semacam itu. Itu namanya bid'ah mazmumah. Nah, tapi kalau kemudian ada suatu amalan yang ada dasarnya tapi tidak dilakukan oleh para pendahulu kita, mungkin Nabi, mungkin para sahabat, maka itu dinamakan bid'ahnya namanya bid'ah hasanah. Nah, sekarang kalau orang mengartikan gini, kullu muhdatsatin, tiap perkara orang yang bikin baru itu dinamakan bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang dibikin baru itu adalah bid'ah. Nah,
Tapi perhatikan kullun di sini, ya, perhatikan kullun di sini. Kullun itu tidak bermakna kuliah semuanya. Kullun itu ada yang bermakna ba'diyah. Ya, kullun itu tidak semuanya bermakna kuliah semuanya. Tidak bermakna. Apa dasarnya? Dasarnya Al-Qur'an. Dasar Al-Qur'an di dalam surat Al-Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi itu adalah wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana, dan wara'ahum di belakang mereka ini apa, Nabi Khidir sama Nabi Musa naik perahu. Naik perahunya orang miskin ini. Naik perahunya orang miskin. Dia punya perahu satu-satunya itu, tapi perahunya bagus. Perahunya bagus, sama Nabi Khidir langsung di apa itu pakai kampak dibikin rusak perahunya. Perahunya dibikin rusak. Terus Nabi Musa protes, kok bikin rusak ini? Pokoknya bahasa kita sekarang, syarat-syarat kan tidak boleh, ini perahunya orang lain, ini miliknya orang lain, kok sampai bikin rusak, bagaimana ini Nabi Khidir? Terus kemudian kan saudara bilang, kamu tidak boleh ngomong sama saya. Terus kemudian diperjelas oleh Nabi Khidir, sesungguhnya ada di belakang dia itu ada seorang penguasa, atau mungkin ya semua penguasa atau raja atau seorang gangster ya, atau penguasa lah yang otoriter ya, perompak, pokoknya ada di kawasan itu yang selalu merampas perahu-perahu yang bagus. Asal perahu bagus dirampas sama dia, asal perahunya bagus dirampas. Maka Nabi Khidir tahu tentang itu, maka perahu itu dibikin rusak. Supaya apa? Kalau dibikin rusak mesti tidak diambil oleh apa ini penguasa yang otoriter tadi. Ya, penguasa yang otoriter. Itu maksudnya adalah seperti itu. Maka di sini kulla safinatin, tiap-tiap perahu dengan digosok. Bukan bimana kuliah, tapi sebagian. Bimana sebagian, maksudnya sebagian adalah perahu-perahu yang bagus saja, bukan semua perahu, tapi sebagian perahu yang bagus. Yang jelek-jelek tidak diambil. Terus di dalam Al-Qur'an juga, wa ja'alna minal ma'i kullahayin, dan kami Allah menciptakan minal ma'i daripada unsur air kullahayin, tiap-tiap makhluk hidup, tiap-tiap makhluk yang hidup. Nah, kullun di sini tidak bermakna kuliah, tidak bermakna keseluruhan, tapi bermakna sebagian. Sebab kalau Allah ini diartikan kuliah semuanya, maka Allah mesti di dalam hal ini menjadi tidak benar pentafsirannya. Sebab apa? Allah menciptakan makhluk tidak semua dari unsur air. Allah menciptakan malaikat dari unsur cahaya, bukan dari unsur air. Allah menciptakan jin dari setan dari unsur api, bukan dari unsur air. Maka oleh karena itu kullun di sini tidak bermakna kuliah, tapi bermakna ba'diyah. Nah, kalau kita mengartikan kullun ini bermakna kuliah, totalitas ya, totalitas kul, semuanya, semua amalan ibadah kita, maka terjebak kita semua dalam seluruh aktivitas kita ini terjebak dalam bid'ah. Sebab apa? Ayo kita sekarang, kalau kita itu ya, kita mengangan-angan nikah itu ibadah apa tidak? Ibadah apa tidak? Ibadah. Kalau mau mengikuti Rasulullah persis, maka umurnya yang laki-laki harus 25 tahun. Yang lebih 25 tahun bid'ah mazmumah. Ya benar? Ya, lebih 25 tahun apalagi nggak nikah-nikah. Apalagi jomblo nggak nikah-nikah lebih 25 tahun. Hati-hati tuh. Rasulullah umur 25. Harus pas apa enggak? Dan harus yang dinikah janda. Kalau enggak janda masuk neraka. Nikah pertama harus dengan janda. Gini betul. Ya, karena Rasulullah yang pernah menikah pertama janda, dan yang berikutnya lagi harus mau poligami. Kalau tidak poligami, walaupun ketuamu masuk neraka. Loh, kalau memang kullun bermakna kuliah, terus yang berikutnya lagi baca Al-Quran. Baca Al-Quran ibadah apa tidak? Ibadah. Rasulullah pernah baca Al-Quran pakai teks itu, harus hafal. Kalau tidak hafal masuk neraka. Mlebu swarga ya ini apa itu amik saja gitu. Sing hafal dene tok, sing lain ndak hafal. Ya Allah ya Rabbi subhanahu. Paham apa paham? Harus kalau mana kuliah. Yang berikutnya lagi kalau kita umpamanya apa ini? Khutbah. Oh, ini ada forum khotib. Ini khutbah. Khutbah itu ibadah apa enggak?
Khutbah. Rasulullah pernah khutbah di Papua. Kalau khutbah di Papua bid'ah, masuk neraka itu. Dakwah di Indonesia masuk neraka. Tahu Rasulullah tidak pernah dakwah di Indonesia. Ini kalau bimana kul bimana kulliyah. Salat itu di Papua. Pernah Rasulullah salat di Papua 2024? Pernah apa tidak? Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah salat sendiri. Makanya ada namanya kul. Salat kalau umpamanya harus sesuai dengan persis Rasulullah. Apakah ada orang yang salatnya bisa sekualitas Rasulullah? Ada yang bisa standar dengan Rasulullah kualitasnya ada yang standar sama Rasulullah, khusyuknya, totalitasnya sama Rasulullah, ada apa tidak? Kalau enggak berarti masuk dalam kategori. Makanya ada namanya kulun, itu ada bermakna ada di dalam konsep tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kulun itu ada yang bermakna kulun, ada yang bermakna kuliah ba'diyah sebagian. Oleh karena itu inilah ada konsep bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah itu adalah suatu amalan yang ada dasarnya Quran hadis tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, ada dasarnya Al-Quran hadis tapi ada dasarnya tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya bikin acara maulid Nabi, dasarnya itu ada. Apa sih yang dinamakan maulid Nabi? Bikin Isra Mi'raj, bikin segala macam acara-acara, ngaji dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Itu adalah dalam acara maulid Nabi itu apa? Dasarnya silaturahim. Silaturahim itu perintah agama apa tidak? Ada dasarnya dalam agama tidak? Ada dasar. Terus di situ ada media untuk bersalam-salaman, pokoknya bersalam-salaman. Ada dasarnya Quran hadis. Ada perintah ada perintahnya untuk bersedekah, di situ mendengarkan pembacaan Al-Qur'an, pembacaan sholawat, ada tausiah agama. Itu semuanya ada dasarnya di dalam perintah-perintahnya daripada Al-Qur'an maupun hadis. Nah, itulah yang dinamakan bid'ah hasanah, ada dasarnya tapi tidak seremonialnya seperti itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Ini kita ngaji dasar, nanti kemudian masih dilanjutkan dalam momen yang akan datang. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.